Selamat datang di BML Podcast, Bincang Musik Liturgi. Hari ini BML mengundang seorang aktivis musik liturgi yang sangat luar biasa. Penasaran siapakah dia? Saksikan terus BML Podcast hari ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak tahu. Maka kami mempersilakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, perkenalkan saya Agustina Puji Astuti, biasa dipanggil Bu Tuti. Saya dari Paroki Banteng. Kemudian saya tinggal di Jalan Kaliurang, kilometer 7 nomor 1. Jadi kalau lewat silahkan mampir membantu saya cuci piring. Terima kasih Bu Tuti telah Oke. memenuhi undangan kami. Sama-sama. Baik, selama sebagai anggota Paroki Keluarga Kudus Banteng, Ibu mengambil pelayanan dalam bidang apa di paroki? Di paroki untuk saat ini saya menjadi ketua tim pelayanan tata perayaan dan peribadatan. Sebelumnya saya di tim pelayanan organis, dirigen dan pemazmur, itu di periode yang lalu. Wah, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu, sejak kapan Ibu mulai aktif dalam ikut pelayanan dalam gereja paroki? Kalau untuk paroki Banteng, saya itu mulai pelayanan dari tahun 1998 tepatnya untuk paroki Banteng. Oh, Itu ya. apa sih yang mendorong Ibu melayani gereja melalui musik liturgi? Yang menarik itu bagi saya, yang mendorong saya itu karena saya sebagai umat Katolik, kemudian musik liturgi itu bagian dari liturgi, dan saya juga sebagai umat di paroki tentu saya juga punya tanggung jawab sebagai umat untuk ikut serta gitu dalam pelayanan gitu. Jadi kemudian karena saya senang di paduan suara, jadi saya lebih banyak mengambil ke paduan suara itu. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu, apa sih pengalaman menarik selama persiapan pelaksanaan musik liturgi selama Ibu melayani di bidang itu? Pengalaman yang menarik itu apa ya? Sebenarnya semua menarik ya, tetapi yang sangat menarik itu ketika kita melayani di paduan suara itu, kita semakin banyak mengenal lagu, semakin tahu tentang bernyanyi yang baik itu bagaimana. Lalu kalau dulu kita tidak tahu birama itu apa, kita menjadi tahu. Kalau dulu kita tidak bisa menjadi dirigen, kita menjadi bisa. Sebenarnya lebih ke sana sih, dan ketika kita sudah terjun ke sana ternyata menarik gitu. Menarik, dan setiap hari kok jadi ngangeni ya kegiatan itu. Nah, seperti itu, brother. Baik, pengalaman yang luar biasa. Ibu, kalau saya boleh untuk mengulik pengalaman Ibu di gereja paroki, kan tentunya dalam mempersiapkan liturgi atau musik liturgi ini, tentu Ibu mengalami komunikasi dengan para romo. Ya. Nah, saya ingin bertanya tentang bagaimana sih pengalaman Ibu selama ini berkonsultasi dengan para romo yang merayakan Ekaristi? Berkonsultasinya itu yang pertama itu sebenarnya diawali dari apa ya, kita menyusun lagu dulu. Jadi sebelum untuk perayaan minggu depan itu hari raya apa atau minggu biasa keberapa, temanya apa, itu biasanya lalu kita memilih lagu-lagu yang baik untuk dinyanyikan di hari raya tersebut. Setelah itu kita konsultasikan ke Romo. Romo, ini lagu-lagu yang akan kita pakai untuk minggu depan misalnya begitu. Bagaimana Romo? Apakah ini sudah sesuai
dengan liturgi, sudah sesuai dengan tema, sepertinya itu. Nanti ketika Romo sudah, oh ya sudah sesuai, lalu kita berikan kepada para petugas paduan suara dari lingkungan-lingkungan yang akan bertugas, lalu mereka mulai berlatih mempersiapkan diri untuk pelayanan di minggu berikutnya, begitu Frater. Oh baik, terima kasih Ya. Bu. Kalau saya ingin memperdalam tentang pengalaman di dalam hal ini, saya ingin bertanya tentang pengalaman yang paling menarik dari pengalaman Ibu selama menjalani pengabdian atau pelayanan di bidang musik liturgi. Pengalaman yang paling menarik. Pengalaman yang paling menarik ya. Jadi saya selain menjadi timpel di musik paduan suara sebelumnya, itu juga saya kan bergabung di beberapa kelompok kategorial. Kelompok kategorial baik itu di paduan suara maupun kelompok kategorial yang bidangnya tidak paduan suara. Nah, tetapi kok entah mengapa kebetulan sekali di setiap kategorial yang saya ikuti itu saya selalu menjadi seksi kur di sana. Nah, dari menjadi seksi kur di sana entah mengapa begitu. Entah kebetulan sekali. Nah, dari pengalaman-pengalaman saya selama menjadi tim pelayanan di Dewan Paroki, itu yang saya tularkan di kelompok-kelompok kategorial begitu. Jadi pengalaman saya di sana itu saya tularkan ke kelompok-kelompok kategorial. Nah, itu menjadi sebuah kebahagiaan sendiri karena apa yang saya dapat sebelumnya bisa saya bagikan, dan ternyata apa yang saya bagikan itu membuat mereka senang, membuat mereka bahagia. Wah, ternyata ketika kami didampingi kelompok kami ketika melakukan pelayanan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu menjadi sebuah kebanggaan bagi saya bahwa ternyata selama ini saya ikut berkegiatan di paroki itu membawa manfaat untuk yang lain begitu, Frater. Baik, terima kasih Ibu. Ini sungguh menginspirasi, tentunya dapat berdampak luas untuk para pemusik liturgi tetapi juga para umat yang ingin melayani melalui bidang musik liturgi ini. Tentu saja Ibu memiliki pengalaman yang sudah cukup lama di dalam bidang ini. Sebagai seorang aktivis musik liturgi, apa sih pesan Bu Tuti untuk musik liturgi gereja sekarang ini? Pesan untuk musik liturgi ya, yang pertama tentu sekarang ini karena dunianya dunia digital, lalu banyak sekali di YouTube itu lagu-lagu yang sebenarnya kita tidak tahu apakah itu lagu liturgi atau lagu rohani. Nah, sebaiknya kita tidak langsung comot saja kita pakai untuk berliturgi begitu. Yeah. Jadi kita diskusikan dulu apakah betul lagu ini bisa dipakai dalam berliturgi. Kalau memang tidak tahu mungkin bisa menghubungi Romo parokinya. Romo, lagu ini apakah lagu liturgi atau lagu rohani? Yeah. Lalu kalau tidak kita tanya, Romo sebenarnya yang masuk dalam liturgi, lagu liturgi itu mempunyai ciri yang bagaimana? Nah, itu mungkin yang perlu orang-orang terutama yang mengurusi di musik liturgi itu juga belajar bersama gitu, supaya tidak asal wah ini lagunya sedang ngetrend di TikTok kita ambil untuk lagu Kumini, kita ambil untuk. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang perlu kita pelajari itu. Kemudian yang kedua, sebagai musik liturgi paduan suara itu mungkin dihindari juga bahwa menjadi kelompok paduan suara itu kita tidak konser gitu ya, tetapi kita adalah membantu umat dalam menghayati liturgi. Jadi jangan terus konser lalu keterlibatan umat di lingkungan itu kurang. Misalnya begini, yang karena harus 4 suara, lagunya harus 4 suara supaya nanti mendapat tepuk tangan di gereja. Nah, seperti itu kita hindari. Yang terpenting adalah keterlibatan umat di lingkungan itu. Nah, itu yang penting. Jadi nyanyi itu tidak harus 4 suara, 1 suara tetapi kompak, itu juga menjadi indah. Dan keterlibatan umat itu semakin banyak. Itu kalau menurut saya. Jadi itu hal-hal yang seperti itu harus kita
tanamkan supaya orang tidak, saya nggak mau ikut kor karena suara saya jelek, karena suara saya fals, saya tidak bisa masuk ke sopran, tidak bisa masuk ke tenor, tidak masuk. Nah, itu yang kita hindari. Jadi keterlibatan umat dalam berliturgi itu yang harus lebih banyak kita giatkan, begitu Frater. Baik, terima kasih Ibu. Tetapi Oke. untuk lebih memberi inspirasi dan Oke. semangat untuk para penggiat musik liturgi dan Oke. tentu juga untuk mengundang partisipasi umat di dalam melaksanakan musik liturgi ini, kami mengundang Ibu untuk menyanyikan salah satu dari refren Mazmur yang paling Ibu sukai. Oh iya. Refren Mazmur, karena kemarin adalah misa hari raya Pentakosta ya, mungkin kita menyanyikan refren Mazmur Pentakosta itu ya, tanpa iringan ya. Semoga ini nada dasarnya juga nada dasar ngawur ya, asal ambil saja ya. Do sama dengan itulah gitu ya. Akan saya coba nyanyikan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi meru seluruh muka bumi. Yeay. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tuti. Sebuah Iya. perjumpaan yang luar biasa hari ini. Tentu saja kami sangat merasa hal ini menjadi hal yang sangat baik, terutama untuk umat kita yang dalam hal ini selalu untuk memuji Tuhan di dalam musik liturgi. Tentu saja inspirasi dari Ibu dan semangat undangan untuk mengundang seluruh umat untuk berpartisipasi secara khusus di dalam merayakan musik liturgi ini sungguh menginspirasi banyak orang dan sangat memberikan inspirasi tentunya bagi kami semua yang di dalam persatuan musik liturgi ini. Terima kasih kembali, Frater. Terima kasih Ibu. Ya. Sampai jumpa di BML Podcast selanjutnya. Dadah.